Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi di depan saya ini ada GA3 atau hormon giberelin yang biasa saya gunakan untuk memanjangkan malai buah anggur ya. Dan juga agar ini dompolan buah anggurnya juga makin panjang ya. Ini adalah GA3 atau hormon giberelin. Nah, di sini ada 3 jenis GA3. Yang pertama ada Mr. G dari Ravatic Farm. Kemudian ini ada Gibro 10 SP. Yang satu ada Biges 40 EC ya. Nah, jadi untuk hari ini bukan membandingkan mana yang bagus antara ketiga jenis GA3 ini, melainkan bagaimana cara penggunaan daripada 3 jenis GA3 ini. Karena menurut saya semuanya bagus-bagus saja kok teman-teman ya. Tapi memang bagaimana cara penggunaannya aja yang kadang bikin bingung. Nah, jadi kan biasanya kalau kita mengenal GA3 atau hormon giberelin, ini urusannya sama ppm ya, atau part per million ya. Berarti misalnya GA3-nya mau berapa ppm gitu. 5 ppm, 10 ppm, apa 15 ppm. Mungkin buat teman-teman yang tidak punya alat ukur ya, berupa ini TDS meter ya. Ini mungkin susah ya kalau harus tahu ukurannya berapa, harus berapa ppm. Tapi sebenarnya ini ukurannya bisa pasti kok untuk ketiga GA3 ini. Jadi tanpa punya alat pun sebenarnya bisa kita ukur. Caranya seperti apa? Makanya teman-teman harus ikuti video ini sampai selesai. Akan saya jelaskan bagaimana cara pakai dari ketiga jenis GA3 ini. Simak terus ya teman-teman ya. Ya, jadi untuk Gibro ya. Gibro ini perlu kita buat pekatan dulu. Ini seperti yang diajarkan Pak Haji Bisri di Bumi Ayu. Karena saya juga baru nyoba kalau Gibro ini ya. Jadi kalau di Pak Haji Bisri, ini buat pekatannya ini yang Gibro 10 SP ini, kita pertama larutkan dalam 2 liter air dulu ya. Nah, ini adalah 2 liter air. Jadi walaupun saya nggak ambil video tentang pengukurannya ini 2 liter air, ini saya pastikan 2 liter air. Kalau yang lain, ini kan sudah berbentuk pekatan ya. Jadi tinggal dicampur sama air aja. Kalau ini ada Biges, ada Mr. G. Jadi khusus untuk Gibro, ini kita buat pekatannya dulu ya. Jadi di sini ada air 2 liter. Ini akan dicampur dulu dengan Gibro. Gibronya ini berapa ya? Segram kalau nggak salah ini. Kecil sekali ya. Harganya cukup murah ini, Rp6.000 ya. Di toko pertanian. Main saya beli di toko pertanian. Ya, jadi saya buka aja ya. Nah, kemudian mau saya campurkan dalam 2 liter air. Nanti setelah ini saya masukkan ke botol ya. Agar bisa tersimpan, karena ini ternyata bisa disimpan juga. Pak Bisri aja pakai ini sampai 2 kali pemanenan anggur aja masih dipakai dan hasilnya sama bagusnya. Jadi saya rasa ini memang bisa disimpan. Simpatlah di tempat yang teduh ya. Nah, ini tinggal kita aduk aja sampai merata ya. Jadi bisa aja sih ditaruh di tempat, kemudian nanti dikocok di tempatnya bisa. Tapi kalau seperti ini kan harusnya lebih merata ya untuk pekatannya, karena kita aduk manual seperti ini. Ya, nanti setelah ini dirasa sudah tercampur, nanti saya masukkan wadah ya. Di sana sudah saya siapkan botol-botol ya untuk menyimpan ini Gibro ini ya. Aduk terus ya sampai merata. Nanti akan saya coba ukur Gibro ini sesuai petunjuk Pak Bisri ya. Coba nanti ketemunya berapa ppm. Ya, intinya ini saya buat pekatan untuk Gibronya dulu. Kalau Mr. G sama Biges sudah berbentuk larutan ya, atau pekatan. Jadi tinggal dicampur sama air aja. Tinggal berapa tetes saja. Nanti akan saya kasih tunjuk bagaimana ukurannya, ukuran pastinya. Karena memang ukurannya sebenarnya udah pasti. Jadi walaupun tidak punya TDS meter, ini tetap bisa
menggunakan Gibro Mr. G ya, dan juga ini. Makanya mau saya ukur coba nanti. Ya, sepertinya sudah ya. Ya, dikit lagi biar merata aja. Oke. Ya, nanti saya masukkan ke dalam botol yang ada di belakang sana. Ya, jadi yang pertama mau saya simpan di tempat yang kecil aja, karena ini mau dipakai nanti ya, yang kecil dulu biar enak dalam pengukurannya. Ini saya masukkan ke wadah yang kecil dulu ya, karena di sana juga ada botol yang besar untuk menyimpan ya. Saya masukkan ke sini aja dulu. Intinya seperti itu ya. Jadi ini tanpa rekayasa atau diganti. Pekatannya memang pekatan yang saya buat, dicampur 2 liter air Gibro tadi. Intinya seperti ini ya, walaupun nggak saya record semuanya. Pas saya masukkan ke dalam botol, intinya seperti ini caranya ya. Jadi setelah pekatannya jadi, ini kita simpan ke dalam botol. Botolnya bebas, silahkan ukuran apa aja bisa ya. Untuk mempermudah aja silahkan teman-teman bisa gunakan, terserah teman-teman aja, pakai botol apa aja bisa. Nah ini ya masih banyak juga, jadi nanti saya simpan ke botol yang ada di belakangnya, jadi nggak direcord pun nggak masalah ya. Intinya ini adalah botol yang disimpan di sini, larutan Gibronya, Gibro 10 SP. Nah nanti saya lanjut untuk melakukan pengukuran ya. Ya, jadi untuk cara menggunakan ketiga jenis GA3 ini seperti ini ya. Nanti ini ada Mr. G, kemudian Biges, dan juga ini larutan Gibronya yang sudah dilarutkan dalam 2 liter air. Ini jadi 2 wadah ya. Ini satu kecil, kemudian ini satu yang besar. Nah, 2 liter nih. Ya, jadi buat teman-teman yang tidak punya ppm meter, ini tetap bisa menggunakan ketiga jenis GA3 tersebut ya. Jadi untuk ukurannya sebenarnya ukuran pasti ya kalau ketiga ini. Jadi ini saya sudah siapkan air masing-masing 200 ml, tapi yang tengah ini 400 ml karena ini mau saya celupkan ke ke brokoli anggur jenis Beauty Krasotka. Karena brokolinya panjang, jadi di sini saya gunakan 400 ml maksudnya ya. Jadi ini nanti tinggal kita kalibrasi aja tetesannya itu segitu ya. Tapi ini kalau teman-teman mau gunakan ini bisa segini. Gelas yang ukuran segini ini 200 ml, atau bisa dipenuhin aja jadi 220 ml sekitar ya. Itu nggak masalah. Kalau nanti hasilnya beda 1-2 ppm, saya rasa itu nggak masalah ya, karena nggak terlalu jauh. Jadi -1 atau +1 itu tidak terlalu jauh dari hasil tetesnya atau hasil ukurnya, itu tidak masalah ya. Cek baik ya. Jadi saya ukur dulu ya. Jadi untuk pertama ini kita ukur air bakunya dulu ya, karena air baku dimana-mana pasti ada ukurannya berapa ppm. Ya, jadi ini saya ukur dulu air bakunya ya, 43 ya. Nah, air bakunya 43. Jadi saya rasa ini ketiganya juga sama karena dari sumber yang sama ya. Air bakunya 43. Nah ini, jadi yang pertama ini saya kasih dulu. Ini sesuai yang sudah saya tulis ya. Bigesnya ini saya kasih 1 tetes ya. Biges 1 tetes. Oke. Kemudian Mr. G 1 tetes ya. Ini Mr. G 1 tetes. Oke. Ya, kemudian untuk Gibronya ini saya gunakan tutup yang udah saya lubangi. Jadi ini karena ini 400 cc, berarti kalau bajri aplikasinya itu 15 tetes, berarti kali ini menggunakan 30 tetes ya, karena kali 2 dengan volume air yang jauh lebih banyak. Ya, caranya tinggal kita tetes saja. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya, caranya gitu ya. Emang agak susah nih karena pakai lubang ini. Tapi itu 30 tetes ya. Nah, selanjutnya tinggal saya ini aduk dulu ya ketiganya. Nah, ini menggunakan adukan yang ini biar tidak tercampur. Untuk bigesnya saya kasih yang ini. Sebaliknya biar nggak tercampur. Kemudian untuk Mr. G-nya nanti saya kasih adukan yang lain aja ya. Nah, ini Mr. G-nya pakai ini. Nah, selanjutnya nanti kita ukur biar kita tahu hasilnya berapa ppm ya. Ya, langsung aja saya ukur ya. Ini adalah hasilnya. Jadi tadi air bakunya 43 ya. Kita coba ukur. Nah, ini hasilnya 52. 52 berarti kalau 43 ditambah 52 hasilnya adalah 9 ya. Ya. Jadi sekitar 9 ya. 43 ditambah 9 hasilnya 52 ya. Jadi kalau satu tetes Mr. G dalam 200 ml air ini menghasilkan kurang lebih 10 ppm ya, 9 ppm ya. Jadi sama aja lah. 9 atau 10 kalau min 1 atau plus 1 itu ya hasilnya nggak akan beda jauh hasil aplikasinya. Jadi kalau ini volumenya 2 kali lipat, misalnya volumenya 400 ml, kalau dikasih 2 tetes akan menghasilkan sama, yaitu 9 ppm. Kecuali kalau ini dikasih 2 tetes Mr. G lah, nanti hasilnya akan 2 kali lipat. Ya tinggal volumenya yang airnya yang banyak atau dikasih Mr. G-nya yang banyak. Gitu ya hasilnya ya. 43 tambah 9 dengan 52. Nah, sekarang kita coba ukur yang ini. Ini adalah tadi ditambah dikasih 30 tetes ya, karena ini adalah 400 ml. Sekarang kita coba hasilnya berapa. Ya, ini sudah 0 ya. Ini kita masukkan coba. 47 ya. 47 berarti 47 berarti 43. Oh, ini 4 ppm ya. 4 ppm karena 43 ditambah 4 hasilnya 47. Lihat, 47 ppm. Nah, ini berarti kalau ini dikasih 30 tetes itu cuma ketemunya sekitar 4 ppm ya. Jadi kalau kita mau buat pekatan yang cukup ppm-nya tinggi, ya saya rasa harus dikasih 2 kali lipat ya. 10 ppm itu berarti sekitar kalau 400 cc itu ya sekitar 60 tetes ya. Kalau ini ketemunya cuma 4 ppm aja nih. Berarti ini tadi kalau hanya setengahnya aja, misalnya 200 ml dikasih 15 tetes, ini hanya akan menghasilkan 4 ppm aja ya. Nah, kemudian tinggal yang bigesnya. Kita coba yang biges ya. Ya, tinggal yang biges. Tadi air bakunya sama ya. Jadi semuanya 43. Sekarang kita coba ukur. Hasilnya 49. Nah, 43 berarti 5 ya. 43 berarti 6. 43 tambah 6 jadi 49 ppm. Ketemunya 6 ppm. Jadi ini dalam satu tetes ini kalau dikasih satu tetes Mr. G dalam 200 ml air ini menghasilkan 9 ppm. Kalau ini ya berarti kalau ini airnya 200 ml, anggap kalau 200 ml, kalau dikasih sekitar 15 ppm itu hasilnya adalah 4 ppm. Kalau ini berarti dalam 200 ml air dikasih satu tetes Mr. Biges
ini menghasilkan 6 ppm. Ya, jadi ini hasilnya seperti ini. Ini Biges, ini Mr. G. Kemudian ini Gibro yang udah dilarutkan dalam 2 liter air, awalnya seperti itu. Ini Gibro ya. Gibro 10 SP. Jadi kalau teman-teman nggak usah ragu ya kalau nggak punya alat ukur TDS ini, jadi teman-teman tetap bisa mengaplikasikannya ya. Jadi caranya gampang aja. Anggap aja ini semuanya 200 cc. Jadi kalau mau gunakan Gibro ini berarti sekitar kasih aja 20 tetes ya. Ini hasilnya nanti ya sekitar kurang lebih 6-7 ppm-an lah. Dan kalau ini tinggal teman-teman mau kasih berapa ppm. Kalau 1 tetes berarti hasilnya sekitar 9-10 ppm ya. Sama aja lah. Pokoknya kalau ppm-nya min 1 atau plus 1 dari 5 atau dari 10 itu sama aja lah. Gak akan berbeda jauh saat di aplikasi. Kemudian untuk Biges ini berarti dalam 1 tetesnya dalam 200 mili air ini menghasilkan 6 ppm. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan Biges sekitar 10 ppm ya kasih aja 2 tetes lah. 2 tetes. Kemudian ini kalau mau aplikasi 10 ppm ya berarti ya sekitar dikasih 20 tetes aman lah. Kalau ini dalam 200 mili kasih 20 tetes 15-20 ya nggak apa-apa sih. Karena 5-10 ppm itu kalau GA3 nggak terlalu pengaruhnya nggak terlalu besar banget ya. Kayaknya nggak bikin over juga. Kalau ini juga kalau 200 cc ya ini dikasih 1 tetes saja cukup berarti. Berarti kalau ini airnya ini 400 mili misalnya segini, ini dikasih 2 tetes ya. 2 tetes hasilnya kan sudah 10 ppm. Kalau ini kan sudah 10 ppm, kalau dikasih 2 tetes hasilnya kan 20 ppm. Tapi kalau ini yang segini 400 mili, kalau kita ini kasihnya hanya 2 tetes saja ya hasilnya kan sama aja 10. Jadi ya gitu aja ya. Jadi nggak usah bingung-bingung kalau pakai GA3 nggak punya alat ukurnya, toh hasilnya juga pasti juga dalam setiap tetesnya. Jadi nggak usah takut lagi, silahkan tinggal pilih aja mau aplikasi yang mana. Ketiganya saya rasa bagus karena sudah sering ada yang buat tutorialnya. Ketiganya hasilnya juga bagus, tinggal pilih aja silahkan. Tutorial ini khusus untuk teman-teman yang memang masih bingung menggunakan GA3, misalnya mereknya apa, nggak tahu ukurannya berapa, udah saya ukurin ya. Hasilnya seperti itu. Jadi karena hari ini saya juga mau mengaplikasikan itu brokoli anggur Beauty Krasotka dan ini. Ya, jadi karena hari ini saya mau mengaplikasikannya ini yang menggunakan Gibro ini. Jadi sesuai perintah Pak Bisri aja ya. Walaupun ketemunya cuma 4 ppm tapi berarti saya aplikasikan segitu aja lah. Ini sesuai petunjuk Pak Bisri aja. Jadi ini dalam 400 mili ini sudah dikasih 30 tetes tadi ya. Kalau Pak Bisri kan menyarankannya ini segelas inilah dikasih 15 tetes karena ini 2 kali lipat dari volume ini saya kasih 30 tetes. Hasilnya tadi ya 4 ppm langsung aja saya aplikasikan ke brokoli anggur Beauty Krasotkanya. Ya langsung aja ya teman-teman ya. Ya, jadi aplikasinya seperti itu ya. Gampang aja, tinggal dicelup aja bentar ya. Karena ambil video sendiri jadi susah sekali kalau dipraktekin cara celupnya. Jadi tadi saya ambil videonya agak jauh aja.
Dan setelah ini tinggal kita gini, sentil-sentil agar sisa airnya ini turun semua ya. Jadi tidak terjadi kristalisasi. Nah, dan untuk aplikasinya biasanya saya kalau GA3 itu memang sore hari ya. Ini sekitar jam 5 sore nih. Nah, GA3 itu memang bagusnya aplikasinya sore ya. Dari jam 4 sore, jam 5, jam 6 juga boleh ya. Ya, jadi sisa-sisa GA3 ini jangan mengendap ya, atau tidak kristalisasi. Kita gerak-gerakan seperti ini, kita sentil-sentil ya, agar bersih ya. Jadi sekedar dicelup aja. Nah, ya, yang penting sudah tercelup ya. Nah, inilah alasan kenapa tadi saya pakainya 400 mili, karena ini panjang ya. Kalau kasih 200 mili, gelas kecil nggak bakal kena semua bagian. Ya, jadi ini adalah Beauty Krasotka. Saya ngikutin cara yang dikasih Pak Bisri. Kalau teman-teman ketinggalan waktu itu ya, pas saya main ke sana, ini nanti ada videonya di akhir video, tinggal diklik saja, tinggal ditonton ya. Ini saya kasih ilmu yang dikasih beliau. Ini saya pakai di sini. Ini menggunakan Gibro. Kalau Gibro sangat murah sekali ya, cuma Rp6.000 di toko pertanian. Ini pertama tinggal dilarutkan dalam 2 liter air. Kemudian setiap satu gelas itu Pak Bisri menyarankan 15-20 tetes ya. Dan ini sesuai petunjuk karena ini volume airnya 400 mili, jadi saya kasih 30 tetes ya. Kalau diukur tadi temunya hanya sekitar 4-5 ppm ya. Nah, saya coba aja, nanti saya update hasilnya ya. Nah, ini setelah diaplikasikan. Jadi buat teman-teman yang masih bingung cara menggunakan GA3, itu tadi sudah saya jelaskan juga. Ukurannya juga sudah ada, jadi kalaupun nggak punya alat ukur, teman-teman bisa pakai ukuran tetes saja ya. Ini hasilnya akan sama aja. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.